Cerita ini dimulai tepatnya tahun 2015, bulan Oktober. Kala itu sahabat saya yang bernama Robi berencana untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Kebetulan malam itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Ya, Robi memang sudah terbiasa menjalani pendakian ke Gunung Lawu setiap malam 1 Suro. Penasaran dengan kisahnya? Awalnya pendakian ini direncanakan Robi hanya untuk 2 orang, dirinya dan juga seorang sahabatnya. Tapi si Robi berencana untuk memberitahukan kepada rekan dan kerabatnya yang kebetulan sama-sama memiliki hobi hiking sejak dulu. Melalui akun sosial media mereka, akhirnya satu persatu rekan Robi dikontak. Dan alhasil ada 8 sahabat Robi yang mau ikutan juga untuk mendaki ke Gunung Lawu. Dengan latar belakang tempat tinggal yang berbeda, akhirnya Robi putuskan untuk mereka bertemu di Cemoro Sewu. Ya, agar semuanya adil dan juga lebih mudah dan tidak saling jemput di rumah masing-masing. Singkat cerita, berkumpullah mereka. Namun sayang, hanya terkumpul 7 orang. Ya, 3 diantaranya mengalami beberapa kondisi yang memang benar-benar tidak dapat untuk mengikuti pendakian kali ini. Namun Robi dan ke-6 temannya tetap memutuskan untuk mendaki ke Gunung Lawu. Ada seekor jalak gading yang hinggap di ranting tak jauh dari tempat mereka istirahat. Buat teman-teman yang gak tahu, di Gunung Lawu mitosnya ketika kita melihat jalak gading merupakan salah satu jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Robi yang melihat jalak gading itu akhirnya mencoba untuk memohon izin dan juga memberikan makanan kepada jalak gading itu. Tapi aneh, tidak seperti biasanya. Jalak gading yang biasanya Robi temui ketika diberikan makanan, dia akan turun dan memakannya. Tapi kali ini tidak. Justru sorot matanya semakin tajam terhadap mereka semua. Yang Robi sendiri bingung apa maksudnya. Tak lama setelah itu, jalak gading pun terbang entah kemana. Rasa aneh mulai dirasakan oleh Robi. Namun ia mencoba untuk tetap tenang dan tidak memberitahukan kepada rekan-rekannya. Setelah semua rombongan melakukan ibadah sholat maghrib, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena sesuai target mereka harus sudah sampai puncak tepat sebelum tengah malam. Saat kaki mulai melangkah menuju ke pos 2, rasa ganjil itu semakin dalam dan dalam. Entah apa yang sebenarnya terusik di hati mereka. Tapi Robi yakin ini bukan sesuatu yang biasa. Belum sempat mencapai ke pos 2, tiba-tiba
terdengar auman harimau. Robi pun lantas melihat kepada teman-temannya. Saat itu Robi berada di posisi sweeper, sedangkan sahabatnya si Ferdi yang memang sudah lebih terbiasa mendaki Gunung Lawu berada di posisi leader. Mereka saling pandang dan mereka tidak mengatakan apapun kecuali salah satu pendaki, yakni Agus. Agus adalah salah satu pendaki pemula yang ada di kelompok itu. Sergah Robi kepada Agus. Ya, Robi pun berpikir, bukannya harimau Jawa sudah punah dari dulu? Kenapa ada suaranya? Namun di dalam hati Robi tetap mencoba untuk menyapa asal suara itu dan meminta izin untuk lewat, dan juga menjelaskan bahwa niat mereka baik, hanya ingin mendaki, tidak ada lain. Ya, menurut adat istiadat Jawa, ketika kita bertemu atau mendengar Mbah Loreng, kita dianjurkan untuk meminta izin. Itu kata orang-orang dulu yang dipercaya sama Robi. Pendakian pun terus dilanjutkan. Belum berapa lama setelah mereka mendengar aungan harimau, tiba-tiba datang hujan dengan derasnya. Ibaratnya baru jalan aja sudah seperti ini, apalagi nanti. Itu yang ada di benak Robi. Untung saja mereka semua telah menyiapkan mantel yang mereka beli di penjual souvenir yang ada di Cemoro Sewu. Akhirnya mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan meskipun trek sedikit licin. Sampai akhirnya mereka tibalah di pos 2. Di situ Agus, Dimas, dan yang lainnya mencoba untuk meminta istirahat. Akhirnya Robi dan Ferdi duduk mengikuti mereka. Namun tiba-tiba si Ferdi berbisik ke telinga si Robi. Oh, masih ingat dulu kan? Jalan yuk. Robi pun menanggapi itu dengan, Ya udah, ayo kita jalan. ya, Robi hafal betul dengan kodenya si Ferdi. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Mereka berjalan terus, tak ada sesuatu yang ganjil dari pos 2 menuju ke pos 3. Hanya trek terjal yang mereka lalui, dan itu menjadi penghambat untuk mereka jalan. Dan juga guyuran hujan yang membuat trek semakin licin. Sesampainya di pos 3, mereka putuskan untuk tidak istirahat, tapi tetap melanjutkan ke pos 4. Trek di pos 3 menuju pos 4. Inilah trek yang paling susah. Ya, di samping berbatu, trek ini juga merupakan tebing yang terjal. Tingkat kemiringannya menurut Robi hampir mencapai 60 derajat. Tapi Robi tetap percaya bahwa timnya mampu melaluinya. Walaupun ada 3 pendaki pemula di antara mereka semua. Robi yang kala itu menjadi sweeper harus rela tertinggal dari teman-temannya karena 2 pendaki pemula, yakni Agus dan Dimas, sedikit keteteran ketika melewati trek dari pos 3 menuju pos 4. Di sini terlihat jelas Agus dan Dimas mulai kelelahan. Terlihat bahwa mereka benar-benar sedang berada di posisi yang tidak prima lagi. Akhirnya
Robby pun mengajak Agus dan Dimas untuk istirahat sejenak. Saat mereka sedang istirahat, disinilah mulai terdengar umpatan-umpatan dari dua pendaki pemula ini. Anjir, udah susah, licin, bikin sengsara. Kalau kayak gini kapan kita sampai puncak? Kata Agus, yang dilanjutkan ditimpali oleh Dimas. Bener bro, kalau kayak gini kapan kita sampai puncak? Jancuk. Robby pun yang mendengar celotehan mereka berdua akhirnya mengingatkan, Di gunung ini jangan sembarangan kalau ngomong. setelah mereka cukup puas, sekitar 10 menit mereka istirahat, akhirnya mereka putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Agus mencoba untuk memanggil rekan-rekan yang berada di depan. Woi! Woi! Begitulah panggilan Agus sepanjang perjalanan. Lalu tiba-tiba terdengar jawaban yang tak mereka inginkan. Lantas mereka bertiga saling toleh. Dan si Agus pun nanya ke Robby. Rob, bener nggak lu? Robby hanya memberikan jawaban dengan anggukan kepala dan juga dalam bentuk jari. Ya, dia memberitahu isyarat bahwa ada 3 suara yang berasal dari jurang di samping mereka. Akhirnya Robby mengingatkan untuk mereka tetap fokus dan mempercepat langkah menuju datar yang lebih landai. Sesampainya mereka di dataran yang landai, Robby yang kala itu masih penasaran akhirnya mencoba mengarahkan headlamp yang dibawanya menuju ke arah jurang, tapi nihil. Gak ada satupun sosok yang ada di sana. Saat Robby mulai berjalan mengikuti Agus dan Dimas, tiba-tiba